Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi anak-anakku di pendidikan matematika, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang mana saat ini saudara semua telah diterima sebagai mahasiswa STKIP PGRI Jombang, khususnya pada Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan materi PKKMB, maka lebih dulu saya ingin mengenalkan diri saya. Di sini saya sebagai Kaprodi Pendidikan Matematika. Nama saya Slamet Budiono, ya. Kemudian alamat di Kademangan Mojoagung. Mungkin itu sekedar perkenalan yang singkat, ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan sering bertemu. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, pada materi PKKMB ini mengambil judul yaitu mewujudkan merdeka belajar menuju mahasiswa mandiri dan produktif. Kemudian kita sebelum anak-anakku mengikuti perkuliahan, maka ada baiknya untuk mengenal bagaimana di program studi khususnya pada pendidikan matematika. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi pengenalan prodi yang mana saya bagi menjadi beberapa bagian yang nanti perlu anak-anak pahami, ya, anak-anak ketahui. Yang pertama itu masalah satuan waktu pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu masalah sistem satuan kredit semester. Kemudian yang berikutnya masalah perkuliahan dan praktikum yang nanti meliputi KRS, KHS, transkrip. Kemudian yang terakhir itu nanti kita akan berbicara masalah kurikulum. Untuk poin yang pertama yaitu kita mengenal satuan waktu pendidikan. Kalau anak-anakku di SMK atau SMA sudah mengenal pada sekolah yaitu semester gasal dan semester genap, ya. Pada perguruan tinggi pun sama, yaitu mengenal semester gasal dan semester genap. Kalau pada perguruan tinggi dalam satu semester itu kita bagi menjadi 16 minggu efektif atau yang terjadwal, ya, di mana 2 hari dalam 16 minggu tadi itu ada 2 kegiatan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian kalau anak-anakku sebelumnya di SMA mungkin pada satu semester, yaitu misalkan mulai bulan September, Oktober, November, Desember sampai Januari. Tapi di sini dalam perguruan tinggi kita membaginya menjadi dalam satu semester menjadi 16 minggu. Kemudian untuk saat ini nantinya anak-anakku akan memasuki tahun akademik 2020-2021 semester gasal. Kemudian poin berikutnya yaitu sistem satuan kredit semester atau SSKS, di mana sistem satuan kredit semester ini merupakan beban studi dari mahasiswa, yaitu beban studi dari anak-anakku. SKS ini juga merupakan beban dari pengalaman belajar dan juga beban kerja dosen, beban penyelenggara program yang dinyatakan dalam satuan kredit semester. Kemudian tujuan dari SKS ini untuk mengakomodasi perbedaan mahasiswa satu dengan yang lainnya.
sehingga nantinya akan kita jumpai biarpun sama angkatannya, bisa juga nanti SKS yang sudah diselesaikan akan berbeda. Jadi nanti mungkin anak-anakku sesama teman ya, mungkin pada semester 4 atau 5 mungkin akan berbeda SKS yang telah ditempuh ya. Mungkin ada yang sudah menempuh misalkan 60 SKS, ada yang sudah menempuh 64 dan seterusnya, padahal tahun angkatannya sama. Kemudian SKS yang berbeda ini karena pada pengambilan SKS ini masing-masing mahasiswa ditentukan oleh indeks prestasi sementara. Namun untuk semester 1 dan semester 2 anak-anak akan diberikan mata kuliah yang masih sifatnya paket. Maksudnya jadi nanti apa yang sudah dipaketkan atau sudah ditentukan oleh prodi, dalam hal ini prodi matematik, maka ya mata kuliah itu yang harus anak-anak tempuh atau anak-anak ikuti pada semester 1 atau semester dasar nanti. Kemudian pada semester genap berikutnya atau semester 2 itu juga sama, yaitu masih menggunakan sistem paket. Baru berikutnya nanti pada semester 3, 4, 5, 6 maka anak-anak baru bisa memprogram sesuai dengan indeks prestasi sementara. Dalam sistem SKS ini tidak ada kenaikan tingkat seperti anak-anak di SMA atau SMK mulai kelas 10 naik kelas 11 dan seterusnya. Namun dalam perkuliahan tidak ada kenaikan tingkat. Jadi nanti yang dihitung adalah jumlah SKS yang sudah anak-anak tempuh. Kemudian apa sih tujuan SKS ini? Ini tujuannya adalah memberikan kesempatan mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar cepat selesai. Jadi nanti biarpun anak-anak masuknya sama, mungkin nanti selesainya atau lulusnya akan berbeda dengan temannya ya, itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan kesempatan mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Jadi nanti mungkin satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain pada saat memilih mata kuliah sesuai minat dan bakat ini nanti akan berbeda. Berikutnya adalah untuk mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Itu tadi sistem satuan kredit semester. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan satuan kredit semester? Ya. Sistem kredit semester ya, itu saya bagi menjadi satu SKS dulu. Jadi kalau ada pengerjaan satu SKS itu jam belajarnya setara dengan 160 menit kegiatan per minggu per semester yang dibagi menjadi 50 menit aktivitas tatap muka terjadwal dengan dosen ya yaitu pembelajaran di kelas. Namun untuk situasi saat ini yaitu situasi pandemi COVID, nanti pembelajaran yang tatap muka ini akan kita ganti dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring ya. Kemudian 50 menit itu berikutnya adalah penugasan terstruktur. Jadi nanti dosen akan memberikan tugas, latihan atau mungkin resume di luar kelas. Kemudian 60 menit belajar mandiri. Jadi nanti di sini akan kelihatan perbedaan pada saat anak di SMA maupun di SMK. Mungkin belajarnya hanya di kelas ya.
Terus setelah pulang tidak belajar, maka di perguruan tinggi nanti akan anak-anak bedakan ya. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah 2 SKS, nanti tinggal mengalihkan 2 ini ya. 100 menit aktivitas tatap muka, 100 menit penugasan tertutur, dan 120 menit atau 2 jam belajar mandiri. Jadi kalau ada mata kuliah 2 SKS, maka tugas anak-anak dalam 1 minggu itu harus menyediakan atau menyisihkan waktunya selama 2 jam untuk belajar mandiri ya, itu artinya. Kemudian beban studi anak-anak, yaitu untuk mahasiswa S1 sarjana, untuk di kampus ini itu sekitar 144 SKS sampai dengan 148 SKS. Nah, kita kemarin sudah berdiskusi dengan beberapa prodi bahwa baik di prodi PPKN, ekonomi, prodi matematika, jadi semua yang ada di S3IP IPK di Jombang, maka beban studi mahasiswa S1 nanti dibebankan sebesar 148 SKS. Kemudian masa studi itu minimal 8 semester dan maksimal 14 semester. Maksudnya begini, jadi biarpun nanti anak-anak itu cakap atau pandai, itu lulus minimal ya 8 semester, tidak bisa 7 semester, 6 semester dan sebagainya. Dan maksimal 14 semester, maksudnya kalau sudah 14 semester lewat ya, maka status dari anak-anakku dinyatakan DO atau drop out. Jadi nanti kalau misalkan sudah dinyatakan DO mau kembali sini ya mungkin nanti renim atau dikasih NIM yang baru lagi, bukan NIM angkatan 2020 ya. Kemudian tiap semester ini mahasiswa diwajibkan untuk mengisi kartu rencana studi atau KRS, yaitu mengisi ini nanti istilahnya memprogram ya, memprogram sudah disediakan di SIM akademiknya S3IP IPK Jombang. Namun sebelum mengisi pada KRS, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik ya. Peran dosen penasehat akademik ini nanti akan membimbing saudara ya, membimbing anak-anakku kemana anak-anakku nanti akan diarahkan sesuai dengan kecakapan, bakat, dan minat ya. Kemudian fungsi dari KRS ini juga sebagai salah satu persyaratan mengikuti UTS dan UAS ya. Jadi nanti kalau anak-anakku tidak mengisi KRS, maka nanti dosen akan kesulitan untuk memasukkan nilai ya, pada mata kuliah saudara. Tapi untuk semester 1 dan semester 2 yang saya katakan tadi, anak-anakku masih belum wajib untuk mengisi KRS ya. KRS ini nanti akan diprogram oleh BAA. Jadi nanti anak-anak tinggal mengikuti saja yang semester 1, semester 2. Namun pada semester 1 anak-anak nanti sudah diberitahu nama dari DPA, itu nama dari dosen penasehat akademik. Mungkin ada beberapa hal masalah akademik yang perlu dikonsultasikan dengan dosen. Kemudian dalam mengisi KRS itu ditentukan oleh IPS, Indeks Prestasi Sementara. Jadi anak-anak nanti bisa mengambil berapa SKS tiap semester, itu nanti ditentukan dari IPS yang sudah saudara peroleh ya.
Untuk IPS 3 sampai 3,5 itu maksimal 22 SKS ya. Tapi untuk IPS yang lebih besar 3,5 itu bisa mengambil maksimal 24 dan seterusnya sesuai dengan tabel yang sudah saya sertakan ini ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk pengisian KRS tadi itu mahasiswa melalui pengisiannya melalui sistem informasi akademik, yaitu pada link sim.stkipjb.ac.id ya. Kemudian nanti pada hasil pembelajaran saudara, setiap dosen akan memberikan suatu nilai pada mata kuliah yang sudah saudara tempuh di STKIP PGRI Jombang mulai angkatan 2019-2020 menggunakan nilai interval. Jadi kalau nilai interval angka itu 91 sampai 100, maka nilai hurufnya A. Kemudian kalau dikonversi nilai angka itu 4. Kemudian kalau anak-anakku mendapat nilai antara 81 sampai 90, maka nilai hurufnya A+. Kalau dikonversi ke nilai angka 3,75 dan seterusnya, itu nanti ada pada tabelnya. Kemudian nilai akhir studi mahasiswa itu nanti tadi sudah saya akan A plus, terus kemudian B plus, B min dan seterusnya. Nilai akhir studi dari mahasiswa itu kalau dapat D dan E, ini mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus, maka mahasiswa wajib untuk memprogram ulang mata kuliah yang tidak lulus tersebut pada semester berikutnya. Jadi kalau mata kuliah itu biasanya muncul pada semester gasal, maka untuk mengulangnya biasanya pada semester gasal juga. Kemudian untuk mahasiswa yang mengulang yang tidak lulus tadi ya, itu diwajibkan mengikuti UTS dan UAS. Jadi kadang ada mahasiswa yang merasa sudah pernah menempuh mata kuliah itu, maka mahasiswa tersebut hanya program saja atau mengisi KRS tapi tidak mengikuti UTS dan UAS. Nah, tapi ini diwajibkan biarpun mengulang itu nanti diwajibkan mengikuti UTS dan UAS. Maka setelah mengulang ini akan mendapatkan dua nilai, yaitu nilai yang lama yang saudara tidak lulus atau mungkin nilai C yang ingin saudara ulang. Terus kemudian saat mengulang maka akan diambil nilai terbaik ya. Kemudian yang terakhir saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada anak-anakku masalah kurikulum yang nanti akan anak-anak gunakan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Ini tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan nasional yang sudah tertuang atau sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Pada kurikulum ini yang pertama yaitu memberi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan keempat hak belajar 3 semester di luar program studi. Kemudian yang akan saya jelaskan itu adalah hak belajar 3 semester dari saudara yang di luar program studi. Jadi kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil, dan melalui Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi
pada PT yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda. Jadi pada intinya kemerdekaan belajar yang dimaksud adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, kemudian model pembelajaran yang kita pilih di STKIP, jadi nanti anak-anak pada semester 1, 2, 3, 4 ya, itu belajar pada prodinya sendiri. Kemudian pada semester 5, 6, 7 itu nanti mahasiswa diberi kebebasan untuk menempuh mata kuliah di prodi lain maupun di luar prodi atau di perguruan tinggi lain yang sudah ada MOU dengan PKIP PGRI Jombang. Dan semester 8 anak-anak kembali belajar di prodi mengerjakan tugas akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi BKKMB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.